Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu dan sudah paham akan bahayanya dari pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan sekarang ini sedang booming dan menjadi trending topik banget yang sering dibahas. Nah, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik kita. Nah, singkatnya itu, pencemaran lingkungan itu adalah perubahan lingkungan yang dikarenakan adanya polusi yang berlebihan. Misalnya saja, penggunaan kendaraan bermotor, ataupun alat pengolah bahan baku yang terlalu banyak dan terkadang tidak sesuai dengan standarisasi dari lingkungan. Nah, ada dua jenis bahan yang menjadi polutan di dalam pencemaran. Yang pertama disebut degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Nah, contohnya itu seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah tumbuhan. Nah, tipe yang kedua yaitu non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan alam itu sendiri atau sulit diuraikan. Contohnya, merkuri, timah hitam, arsenik, plastik, dan lain-lain. Polutan yang degradable ini masih bilang oke lah jika berada di lingkungan kita, karena alam masih bisa mencerna polutan jenis ini dan tingkat bahayanya itu tidak setinggi polutan yang non-degradable. Nah, polutan yang non-degradable inilah yang menjadi masalah bagi lingkungan kita. Polutan non-degradable yang paling populer dan marak yang digunakan oleh kita sekarang saat ini yaitu plastik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita ini sudah sangat bergantung dengan keberadaan plastik. Plastik memang sangat mempermudah kehidupan kita dari berbagai aspek. Tapi kemudahan yang ditawarkan oleh plastik ini juga dapat menjadi ancaman bagi kehidupan kita, yaitu ancaman pencemaran. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam tanah dan mengubah struktur lingkungan tanah secara alami. Terdapat berbagai macam penyebab yang berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Dilansir dari Conserve Energy Future, ada beberapa penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, penggundulan hutan dan erosi tanah. Kedua, kegiatan pertanian. Ketiga, kegiatan pertambangan. Yang keempat, industrialisasi. Yang kelima, limbah manusia. Yang keenam, kegiatan konstruksi. Ketujuh, limbah nuklir. Dan terakhir, tempat pembuangan sampah.
Kita ambil contoh yang terakhir, yaitu contoh yang paling dekat yang terdapat di lingkungan kita sendiri, yaitu tempat pembuangan sampah. Sampah plastik dan sampah-sampah rumah tangga yang lainnya seringkali kita lihat dibuang di tanah kosong atau di tepi jalan. Nah, sampah plastik yang dibuang sembarangan ini dapat menjadi penyebab pencemaran tanah. Hal ini dikarenakan karena sampah plastik itu sulit terurai oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Materi plastik yang tidak terurai ini kemudian dapat menjadi racun bagi makhluk hidup sekitarnya, termasuk manusia sendiri. Pencemaran tanah ini tentu saja memiliki dampak yang buruk. Memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup, mulai dari segi kesehatan hingga segi lingkungan. Toksin atau racun yang dilepaskan oleh polutan di tanah dapat berinteraksi dengan ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, polutan tanah yang mencemari air dulu, kemudian mempengaruhi ekosistem perairan juga. Beberapa dampak dari pencemaran tanah, yaitu yang pertama dari kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia. Misalnya, kanker. Karena kebanyakan polutan tanah itu mengandung zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker seperti logam berat. Lalu yang kedua, penyakit kerusakan organ. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satunya contohnya seperti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Lalu ada bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar oleh polutan tanah. Kita harus mewaspadai hal ini karena berujung pada penyakit kronis laten atau penyakit kronis yang tidak kita sadari. Lalu yang kedua, efeknya ada kepada lingkungan. Efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa dampak lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah ialah yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati. Paparan polutan yang berbahaya dapat mematikan sejumlah jenis tanaman atau hewan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan spesies, sehingga membuat ekosistem menjadi tidak balance. Lalu yang kedua, dapat menurunkan kesuburan dari tanah. Hilangnya biota-biota atau mikroflora tanah yang dapat menyebabkan tanah yang semula menjadi subur tidak bisa menjadi subur lagi seperti sedia kala. Lalu yang ketiga, perubahan struktur tanah. Struktur tanah dapat mengalami perubahan apabila terdapat polutan yang mematikan komponen penting di dalam tanah. Secara garis besar, ada 3 penyebab dari pencemaran air. Yang pertama, itu adalah limbah industri. Air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya, industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas lah yang paling banyak menjadi polutan bagi lingkungan. Jenis limbah dari kedua pabrik tersebut ini memiliki bau yang kurang sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya dengan limbah pabrik baja, pabrik cat, dan pabrik farmasi. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dengan bau yang menyengat. Limbah ini disebut dengan limbah anorganik. Yang kedua yaitu jenis limbahnya yaitu limbah rumah tangga. Yang namanya limbah rumah tangga ya tentunya berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti dari rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun puing dari bahan bangunan. Limbah rumah tangga ini terdiri atas bahan organik, anorganik, dan
bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Limbah organik itu misalnya kulit buah, sayuran, sisa makanan, daun, dan lain sebagainya. Limbah anorganik contohnya aluminium, plastik, kaleng, kaca, atau plastik-plastik kemasan minuman. Kalau limbah berbahaya lainnya itu bisa seperti oli bekas di bengkel-bengkel yang ada di kendaraan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu limbah pertanian. Pertanian ini ternyata juga menyumbang limbah bagi lingkungan. Sektor penyebab limbahnya yaitu penggunaan pupuk dan bahan kimia. Misalnya seperti insektisida. Bahan tersebut memang berfungsi sebagai pembasmi hama, namun namanya berbahan dasar dari obat-obatan ya, pasti tentu saja ada efeknya untuk kesehatan. Efek dari terpapar insektisida yang berlebihan bagi manusia itu bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang abnormal. Nah, itu tadi dampak pencemaran air bagi manusia. Bagi lingkungan, dampak pencemaran air yaitu yang pertama, dapat menurunkan kualitas lingkungan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Yang ketiga, dapat melakukan pemekatan hayati. Yang keempat, dapat mengganggu keindahan wilayah. Dan yang terakhir, dapat mempercepat proses kerusakan benda. Cara penanggulangan pencemaran air. Nah, setelah kita dapat mengetahui penyebab dan dampak dari pencemaran air itu sendiri, nah kita juga dapat menanggulangi pencemaran air ini. Yang pertama, dengan caranya yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alami. Ini digunakan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai atau sumber-sumber air lain. Yang kedua yaitu instalasi pengolahan air limbah atau disingkat dengan IPAL. Pengolah air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yakni yang pertama yaitu tahapan primary treatment atau pengolahan pertama, yang kedua secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Yang ketiga yaitu ada pengolahan excreta atau human excreta. Pengolahan ini dapat ditemukan di dalam septic tank yang biasa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Nah, untuk menangani limbah baik dalam bentuk padat atau cair, kita harus tetap memperhatikan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R. Nah, apa itu 4R? Yang pertama R yang pertama yaitu recycle atau daur ulang, yang kedua reuse atau penggunaan ulang, yang ketiga reduce atau pengurangan penggunaan, dan yang keempat adalah repair atau perbaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Nah, apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara itu merupakan suatu kondisi di mana udara itu mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah yang banyak yang dapat berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran ini terbagi dua, yakni pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Nah, pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan tersebut, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Nah, secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, yakni aktivitas alam dan aktivitas manusia.
kenapa aktivitas alam bisa menjadi penyebab pencemaran udara juga? Nah, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu menghasilkan abu vulkanik yang dapat mencemari udara sekitar. Otomatis sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Selain itu, ada juga kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak, yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan juga. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu akibat kebakaran hutan ini. Kebakaran hutan sudah pernah terjadi di Riau pada sekitar tahun sekitar 2013. Itu bahkan sekolah-sekolah sampai instansi pemerintah juga diliburkan karena hal ini. Dampak dari pencemaran udara itu seperti apa? Yang pertama, yaitu dampaknya kualitas udara yang menurun akibat pencemaran ini, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua, letusan gunung berapi yang dapat menimbulkan abu vulkanik tadi juga membuat udara tercemar dan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman. Yang ketiga, timbulnya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu adalah peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Jadi, karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer ini membentuk seperti lapisan kaca di atmosfer, sehingga karena itulah disebut sebagai efek rumah kaca. Yang keempat, penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer dan AC yang dapat merusak lapisan ozon. Aktivitas manusia memang tidak pernah bisa lepas dari adanya pencemaran lingkungan. Tapi, kita bisa mengurangi pencemaran ini dengan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi kita mulai dari sekarang.